Halo semuanya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Siapkan tempat duduk yang nyaman, siapkan juga cemilan, kopi atau minuman lain sambil mendengarkan cerita ini. Sudah siap? Mari kita mulai. Sedikit perkenalan tentang diriku. Namaku Kevin. Kalau dipikir-pikir lagi, aku dibesarkan dengan gaya gotik. Ibuku adalah seorang keturunan Inggris Belanda. Aku merasa identik dengan warna hitam. Di usia 10 tahun, aku ingat ketika itu pernah menghadiri 2 pemakaman keluarga. Aku juga merasa kuburan adalah tempat yang sangat cocok untuk bersantai. Kuburan adalah salah satu dari sedikit tempat yang membuatku merasa cukup tenang, setidaknya sekedar untuk membaca buku. Masa kecilku mungkin dianggap aneh oleh kebanyakan orang, dan sejujurnya memang aneh. Namun, itu tidak menjadi masalah buatku. Aku tinggal bersama ibuku di rumah sederhana di sebuah pedesaan di Inggris. Kehidupanku cukup menyenangkan. Ibu mengantarku ke sekolah, kemudian pergi ke tempat kerjanya, salon rambut setempat, lalu menjemputku di sore hari. Kegiatan rutin berputar seperti itu. Aku menghabiskan hampir setiap saat bersama ibuku. Ibu adalah panutan dan hampir selalu menunjukkan sikap tenang dan percaya diri. Aku berharap, saat dewasa, aku akan mewarisi sifat-sifat itu. Baiklah, mari kita masuk ke topik. Aku membayangkan beberapa pembaca mungkin bertanya di mana ayahku saat aku masih muda. Nah, ini jawaban untuk Anda. Ingat pemakaman yang aku sebutkan tadi? Ya. Dia adalah yang kedua, yang pertama adalah untuk nenek buyut dari pihak ibu. Dia bukan wanita yang ku kenal dengan baik. Maaf jika harus kukatakan demikian. Hal yang berat untuk menyesuaikan diri, kehilangan ayah di usia muda, dan itu sangat membuat ibu dan aku terpukul. Aku baru berusia 6 tahun saat itu dan agak bingung tentang apa yang terjadi, jujur saja. Saat nenek buyutku meninggal beberapa waktu sebelumnya, aku mulai memahami hal itu, tetapi kehilangan orang tua adalah masalah yang sama sekali berbeda. Aku tidak bisa menerimanya saat itu. Jika Anda bertanya-tanya apa yang merenggut nyawa ayahku, aku punya satu kata untuk Anda. Kanker. Ya, kanker otak. Jadi sejak saat itu, ibu dan aku ditinggal sendirian. Perusahaan tempat ayahku bekerja dengan baik hati melunasi cicilan rumah, sebagai bentuk penghormatan, dan ibuku juga menerima sejumlah uang dari berbagai tempat dan orang, untuk mendukung kami. Secara keseluruhan, menurutku, itu hal yang luar biasa. Seperti yang kusampaikan sebelumnya, aku yakin bahwa aku dibesarkan sebagai anak gotik. Aku cukup bahagia dengan banyak hal. Apapun itu, aku tidak terlalu peduli dengan caraku dibesarkan. Salah satu hal favoritku tentang masa mudaku adalah semua hal dan usaha yang dilakukan ibuku untuk merayakan Halloween. Ia memperlakukannya seperti merayakan Natal. Hanya saja, semuanya harus bernuansakan hitam. Ia bahkan berusaha keras untuk mendapatkan hadiah untuk acara tersebut. Suatu ketika, ia memberiku kalung hitam berbentuk ular ramping yang melingkar berbentuk huruf T dan membentuk simbol An. Bagi yang belum tahu, An adalah simbol kehidupan Mesir. Anda kemungkinan besar pernah melihatnya, entah Anda tahu namanya atau tidak. Tahun berikutnya, ia pulang ke rumah dengan sebuah buku penuh cerita pendek tentang hantu, yang semuanya ditulis oleh penulis yang berbeda. Ia membacakan beberapa cerita yang menyeramkan saat sebelum tidur tetapi sama sekali tidak menakutkan. Aku masih menyimpan buku itu sampai sekarang, meskipun aku tidak begitu yakin di mana menaruhnya. Ketika aku berusia 11 tahun, ibu memberiku hadiah yang tidak ada duanya. Hadiah itu berupa kotak CD dan di dalamnya ada beberapa CD. Aku melihat sampul depannya dan tertulis di sana, katanya, adalah 20 lagu paling menakutkan untuk anak-anak saat Halloween. Aku melompat kegirangan dan langsung berlari ke atas untuk mulai mendengarkannya.
Ibuku sebenarnya telah membelinya untukku di awal minggu, saat keluar jam makan siang, dan menunggu dengan sabar hingga Sabtu sore untuk menunjukkan hadiah itu. Aku sangat gembira dan aku berlari dengan cepat membawanya ke lantai atas. Ibu memanggilku dari bawah tangga saat aku hampir sampai di kamarnya untuk mengatakan bahwa ia harus segera pergi mencari labu. Ia berteriak bahwa ia telah memeriksa sepanjang minggu dan semua tempat telah habis terjual. Aku bertanya apakah aku boleh ikut. Hari semakin gelap dan aku tidak suka sendirian. Anak gotik yang takut gelap, ya, ironis, aku tahu. Untungnya, jarang sekali ibuku meninggalkanku sendirian di rumah, dan kalaupun ia harus melakukannya, ia selalu memastikan bahwa hari di luar cerah. Menanggapi permintaanku untuk ikut dengannya, ia mengatakan bahwa ia tidak akan lama dan aku punya kotak CD yang bisa digunakan untuk menghibur diri. Jika aku takut, ia memberitahuku bahwa nomornya ada di selembar kertas di dekat telepon rumah dan aku bisa meneleponnya lewat ponsel. Dengan berat hati, aku menerimanya dan merajuk ke kamar tidurnya, tempat pemutar CD menungguku. Tepat sebelum memasuki kamar, aku berteriak ke bawah bahwa aku ingin ia kembali secepat mungkin. Dan ia berjanji akan melakukannya. Ketika dia pergi, aku melihatnya keluar melalui jendela depan kamarnya. Di luar sedang hujan rintik-rintik dan suara rintik hujan yang lembut membuatku cukup mengantuk. Awan di langit berwarna abu-abu gelap, tetapi tidak ada yang aneh. Cuaca di Inggris memang tidak pernah bagus. Sebenarnya, aku merasa cukup nyaman saja dengan hujan, aku hanya berharap ibuku akan menepati janjinya dan segera kembali. Kemudian aku mengambil CD dari kotaknya dan memasukkannya ke dalam pemutar CD. Warnanya hitam pekat dan berminyak, seperti lempengan obsidian tipis dengan lubang di bagian tengahnya. Di bawah cahaya neon kamar tidur, aku melihat sekilas kilauan halus pada permukaan cakram yang memantulkan cahaya. Rasanya seperti melihat suatu bintang yang berkilauan samar di langit tengah malam yang kosong. Aku masukkan CD lalu mengklik tombol play. Aku mendengarkan track 1 sambil berbaring di tempat tidur ibuku. Berbaring telentang, dengan tangan di perut, tampak seperti mumi yang tidak dibungkus. Lagunya lumayan. Masalahnya adalah aku seperti pernah mendengarnya. Aku berharap setiap karya musik akan unik. Aku tidak ingat persis di mana aku mendengar track 1 tersebut, tetapi aku tahu itu bukan hal baru bagiku. Aku tetap menikmatinya. Aku hanya berharap menemukan sesuatu yang orisinal di daftar putar daan, akhirnya aku menemukannya. Aku menemukan sesuatu yang menurutku belum pernah didengar orang sebelumnya. Ketika track 2 dimulai, aku berusaha sekuat tenaga tetapi aku tidak dapat menikmatinya. Liriknya jelas ditujukan untuk anak-anak yang jauh lebih muda dariku. Aku menginginkan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang benar-benar membuatku merinding sekaligus menyenangkan untuk didengarkan. Aku seharusnya lebih berhati-hati dengan apa yang kuinginkan. Aku mendengarkan beberapa lagu lagi, melewati lagu-lagu yang tidak begitu menarik, dan kemudian memilih track 12. Lagu itu bagus. Funky dan sedikit menyeramkan. Aku bahkan mengetukkan kaki mengikuti irama saat berbaring di tempat tidur. Karena terdengar cukup bagus, aku membiarkannya lagu di track itu dimainkan. Baiklah, mari kita sejenak keluar dari kisah ini untuk menggambarkan kamar tidur ibuku. Bagaimanapun, ini adalah latar yang penting. Jadi, bayangkan hal berikut dalam pikiran Anda. Terletak di bagian depan rumah, dengan jendela persegi panjang besar yang menghadap ke jalan besar, kamarnya adalah tempat di mana semua benda ditempatkan pada lokasi tertentu dan spesifik, yang kemungkinan besar tidak akan pernah dipindahkan. Kekacauan hampir tidak terlihat dan karpetnya, berwarna biru lembut, bersih tanpa noda. Dindingnya berwarna krem yang menenangkan dan kertas dindingnya memiliki pola rumit yang masih terlihat di beberapa tempat. Tetapi sebagian besar telah terkikis oleh usia. Tempat tidurnya berukuran queen, sangat besar untuk anak sepertiku dan sangat nyaman. Aroma vanila yang manis tercium membuat kamar itu sangat nyaman.
Jendela sebagai bagian tengah depan ruangan, terdapat meja kayu di pojok kiri belakang. Pemutar CD berada di atas perabot itu. Di sepanjang dinding kiri ruangan, selain meja ujung, terdapat lemari pakaian berwarna hitam dan satu set laci, yang juga dirancang dengan warna gelap. Kayunya dipoles dengan sempurna dan tampak sangat indah. Ibuku tidak menyimpan terlalu banyak pakaian di dalamnya. Di atas bagian tengah tempat tidur, tergantung di langit-langit, ada sebuah bola lampu yang menerangi ruangan. Bola lampu itu dilindungi oleh kap lampu, yang memungkinkan aku berbaring di bawahnya tanpa silau. Sakelarnya ada di dinding sebelah kanan, sangat dekat dengan pintu yang digunakan untuk masuk dan keluar kamar tidur. Dinding sebelah kanan sebagian besar kosong, kecuali sebuah jam besar berbentuk bulan. Tidak ada angka di permukaannya. Baiklah, itu saja yang dapat aku sebutkan. Mari kita lanjutkan dengan apa yang terjadi ketika musik berhenti dan track 13 mulai dimainkan. Itu bukan sebuah lagu. Tidak ada ketukan, tidak ada ritme, tidak ada instrumen, dan tidak ada melodi apapun. Namun, ada sebuah suara. Suara narator misterius yang menusuk tulang mengalir ke dalam ruangan seperti awan beracun. Itu adalah suara yang tidak pernah ku dengar lagi sejak hari itu, dan sampai saat ini, aku tidak menemukan suara yang menyerupainya. Suara itu unik dan berkesan sekaligus mengerikan serta bernada bariton. Jika suatu saat diminta untuk mengidentifikasi suara narator mengerikan itu, aku tahu aku bisa melakukannya, walaupun sudah bertahun-tahun. Suara menyeramkan itu menyelinap dari pengeras suara pemutar CD dan mengalir ke liang telingaku, di mana ia berhasil menanamkan dirinya di dalam bagian tergelap otakku. Aku rasa, ini akan terbawa seumur hidupku. Sampai saat itu, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, suara itu tidak pernah hilang. Tersadar dari kondisi setengah tertidur, aku tersentak bangun dan berbalik menghadap sumber suara. Tidak ada yang salah secara visual dengan peralatan itu, tapi bodohnya, aku pikir aku mungkin bereaksi berlebihan terhadap suara yang keluar dari track 13. Jadi, dengan naif, aku memilih untuk mendengarkan apa yang dikatakan, berharap keadaan akan berubah. Aku coba sedikit menggambarkan, suara mereka sedalam dan segelap lautan waktu. Kosakataku, pada usia 21 tahun, sama sekali tidak bisa menggambarkan secara akurat tentang apa yang ku dengar hari itu. Dan aku pikir, seorang penyair profesional atau penulis yang berpengalaman sekalipun, belum dapat memberikan gambaran pada suara yang sangat mengerikan itu. Aku bergidik membayangkan betapa hebatnya kekuatan yang dimiliki oleh sang vokalis saat mereka berbicara kepadaku dari pemutar CD. Mereka menjeratku dengan kata-kata mereka, membuatku terpaku di tempat. Aku membeku dalam ketakutan yang amat sangat. Terdengar suara narator yang mengatakan, Di pintu, saya mengetuk 3 kali. Dan tiba-tiba, merinding menjalar ke seluruh tubuhku karena suara itu berasal dari bawah. Sebuah tangan tak kasat mata dengan lembut turun ke lekuk tulang belakangku dan beberapa tetes air mata mulai mengalir di mataku. Suara itu seakan-akan datang dari dalam rumah. Mereka ingin aku tahu bahwa mereka sudah ada di sana bersamaku. Meskipun suara naratornya sangat keras, ada hal lain yang menurutku lebih menakutkan. Ada ketenangan aneh yang mencekam dalam setiap apapun yang mereka katakan. Aku merasa seperti mereka ingin memberitahukan, betapapun lamanya kau bersembunyi, kemanapun kau lari, aku akan datang dan menangkapmu. Semua ototku mulai menegang dan aku hanya memikirkan satu hal, aku harus mematikan pemutar CD. Aku yakin, apapun yang diputar di track 13, itu bukanlah sesuatu yang wajar dan kebetulan. Apakah kau mendengar aku? Suara itu lagi. Pertanyaannya tentu saja retoris. Aku tidak ragu akan hal itu. Mereka tidak mengharapkan jawaban apapun. Yang mereka inginkan adalah ketakutan, dan, ya ampun, mereka mendapatkan itu pada diriku. Tanpa suara, aku berteriak pada diriku sendiri untuk bergerak saat aku mendengar suara langkah, namun tak terlihat, dari 2 tempat sekaligus.
Semua suara yang keluar dari speaker juga bisa terdengar dari lantai bawah. Kecuali satu, suara orang asing itu. Suara itu seolah datang dari tempat yang tidak diketahui, namun juga dari segala arah secara bersamaan. Suara itu begitu samar, tetapi sekaligus memekakkan telinga, sebuah paradoks yang tidak dapat kupahami secara logis dan aku tidak yakin bisa menjelaskannya. Tapi yang ku tahu pasti, aku tahu apa yang ku dengar. Ku dengar suara narator itu lagi. Aku suka foto-foto di koridor, Kevin. Aku akan naik untuk menemuimu sekarang. Jantungku berhenti berdetak dan malah seperti mengirimkan semburan es melalui aliran darahku. Mereka tahu namaku. Bagaimana mereka bisa tahu namaku? Seluruh kulitku tiba-tiba membeku, dan aku mendapati diriku kesulitan bernapas. Saat masih sangat kecil, aku pernah menderita asma, dan pada saat itu, aku merasa serangan itu akan segera datang. Kondisi lamaku seolah bangkit dari tidurnya untuk merenggut nyawaku sebelum penyusup itu sempat melakukannya. Udara terasa sesak, seakan kehabisan oksigen. Aku sangat ingin berteriak tapi entah mengapa tidak bisa kulakukan. Namun, aku tahu dengan pasti bahwa jika aku tidak bergerak, aku akan mati. Butuh waktu singkat untuk mengumpulkan kekuatan, juga keberanian, yang kubutuhkan, dan ketika aku sudah siap, aku berguling di tempat tidur menuju pemutar CD. Seperti orang yang kehausan dan sangat membutuhkan air, aku mengulurkan tangan untuk meraih tujuanku. Jaraknya terlalu jauh. Saat itulah penglihatanku mulai kabur. Dari sudut mataku, aku bisa melihat jamur hitam mulai terbentuk dan perlahan-lahan mendekat ke arahku. Dengan setiap detik yang berlalu, keadaanku semakin memburuk. Kudengar langkah pertama menaiki tangga mengirimkan gema menggelegar ke seluruh rumah, membuat dinding bergetar. Rasanya seperti terjebak di pusat gempa yang paling mencekam. Guncangan itu tidak berlangsung lama, tetapi terasa jauh lebih mengerikan pada saat langkah kedua. Aku sadar bahwa mereka semakin dekat, dan aku tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Aku rasa, sebagian orang, ketika mengingat trauma masa lalu, seperti yang sedang kulakukan saat mencoba menyusun kisah ini, sering menggunakan frasa seperti, seharusnya aku bertindak lebih cepat. Meskipun itu memang benar dalam kasusku, aku tidak membenci atau menyalahkan diriku sendiri karena sempat ragu. Aku masih sangat ingat bagaimana rasanya terperangkap di kamar itu, tanpa bisa mendengar apapun selain suara langkah kaki penyusup yang semakin mendekat. Saat mereka sudah setengah jalan menaiki tangga, aku telah keluar dari tempat tidur dan bersandar di meja di ujung ranjang. Penglihatanku hanya berupa lingkaran kecil yang masih jelas, dikelilingi kilatan hitam gelap. Cuaca di luar semakin memburuk. Badai akan berlangsung. Sebelum semua hal yang lebih buruk terjadi, aku menekan tombol persegi di pemutar CD untuk menghentikannya. Aku terjatuh ke depan, pusing dan tak mampu menjaga keseimbangan. Aku tersenyum saat tubuhku menghantam lantai. Aku mendengar dengan jelas, sejelas siang hari, bunyi klik yang sangat penting, menandakan bahwa CD telah berhenti berputar. Dan, untuk mengonfirmasi dugaanku, suara langkah kaki itu juga telah lenyap. Aku selamat. Pikirku. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati udara segar yang kini begitu mudah dihirup, lalu menghembuskannya dengan lega saat tubuhku terhampar di atas karpet kamar tidur ibuku. Lalu tiba-tiba, tawa itu mulai terdengar. Rumah seakan-akan berguncang, dan aku kembali terengah-engah, berjuang mencari udara. Aku mencengkeram tenggorokanku dengan kedua tangan, berdoa agar bisa merasakan manisnya oksigen sekali lagi. Suara tawa mengerikan, penuh rasa gembira yang mengintimidasi, memenuhi telingaku. Suara itu begitu menakutkan. Narator itu semakin dekat, dan mereka akan menggapaiku. Aku tahu itu. Tak ada yang bisa kulakukan. Tapi aku tetap ingin mencoba. Setelah beberapa saat, tawa kemenangan itu berhenti, dan napasku mulai stabil. Masih tersengal dan terasa kurang oksigen, tapi setidaknya aku bisa mengendalikan diri. Saat itulah aku memutuskan untuk bergerak.
Menggunakan tempat tidur sebagai penyangga, aku berusaha berdiri kembali, lalu tertatih-tatih menuju ujung tempat tidur, di mana aku bisa melihat ke arah pintu. Aku teringat bahwa ibuku meninggalkan nomor teleponnya di lantai bawah, dan untuk menghubunginya, aku harus menghadapi apapun yang sedang mengejarku. Aku mendengar mereka berjalan dengan santai dari puncak tangga, melewati dinding belakang kamar, lalu menuju pintu. Tubuhku gemetar hebat, tapi aku mencoba sekuat tenaga untuk tetap terlihat tegar. Penglihatanku telah kembali normal setelah sempat kabur sebelumnya, dan aku berusaha mempersiapkan diri secara mental untuk apapun yang akan terjadi. Mereka sekarang sudah begitu dekat. Aku tak tahu apakah sepadan jika aku nekat melompat keluar jendela dan lari secepat mungkin menuju perbukitan. Saat aku memikirkan hal itu, suara gemuruh petir menggelegar dari langit. Badai telah dimulai. Aku di luar pintu. Bukakan untukku. Terdengar suara itu lagi. Meskipun suaranya terdengar begitu alami, kalimat itu diucapkan nyaris seperti bisikan. Seolah-olah aku sedang diejek. Mereka telah tiba di depan kamar tanpa hambatan dan seolah-olah dengan lembut meminta agar aku membuka pintu. Aku tidak bergerak. Aku hanya menatap pintu. Gagangnya tidak bergerak. Tidak ada tangan yang mengetuk dari sisi lain. Namun, aku bisa melihat sesuatu di bawahnya melalui celah kecil. Mungkin itu bayangan. Mungkin sesuatu yang lain. Begitu aku menyadari keberadaannya, hal itu langsung menghilang. Aku di luar pintu. Bukakan untukku. Suara itu terdengar lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih keras, tapi aku tetap tidak bergerak mengikuti perintah mereka. Yang paling menghantuiku dari suara itu bukanlah volumenya yang berubah, melainkan nadanya yang tetap tenang dan stabil, seperti suara seorang narator. Aku di luar pintu. Bukakan untukku. Suara itu lagi untuk kesekian kalinya. Kali ini, mereka berteriak begitu keras hingga seluruh rumah seolah bergetar. Namun, anehnya, aku tidak merasakan sedikit pun tanda kemarahan dalam suara mereka. Aku mencengkeram tempat tidur dengan kedua tangan, jemariku mencengkam begitu erat hingga kulitku memutih seperti tulang. Tubuhku gemetar hebat, dan jika aku lebih muda saat itu, mungkin aku sudah mengompol karena ketakutan. Pikiranku berpacu, mencoba mencari solusi, tapi setiap pilihan terasa sama buruknya. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menunggu. Maka, itulah yang kulakukan. Untuk beberapa waktu, tidak ada yang terjadi. Penyusup itu diam. Namun, aku tidak bodoh untuk berpikir bahwa mereka telah pergi. Mereka ada di sana, tepat di balik pintu, menungguku. Aku tahu itu. Aku bisa membayangkannya dengan jelas, sosok bayangan yang begitu tinggi hingga harus membungkuk agar kepalanya tidak membentur langit-langit. Ya, mereka ada di sana, membungkuk, menatap pintu dengan tatapan kosong. Satu-satunya ciri mereka yang bisa aku gambarkan dengan penuh keyakinan adalah mata mereka. Aku tahu persis seperti apa rupa mata itu. Bagaimanapun juga, aku sudah pernah melihatnya dengan mataku sendiri. Jika aku membuka pintu, tatapanku akan langsung jatuh pada sepasang bola mata, hitam pekat seperti obsidian yang dipoles, dengan kilatan cahaya samar yang memantul di permukaannya. Saat itulah aku mendapatkan ide untuk mencoba mengeluarkan CD. Seharusnya aku memikirkan itu sebelumnya. Aku memang sudah menghentikan CD agar tidak diputar, tapi aku belum memasukkannya kembali ke dalam kotaknya. Mungkin jika pikiranku lebih jernih, aku akan memikirkan hal itu lebih awal. Aku juga merasa ada sesuatu yang berusaha menghentikanku untuk menyusun rencana seperti ini. Seperti ada kekuatan eksternal atau semacam parasit yang mengacaukan pikiranku, mencegahku untuk bertindak. Aku tak akan pernah tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi itu tidak penting, ya kan? Yang benar-benar penting adalah aku berhasil mendapatkan detik-detik berharga untuk menenangkan diri dan menemukan strategi. Begitu ide itu muncul, aku langsung berlari ke pemutar CD dan menekan bagian atasnya dengan kuat.
Saat tutupnya terbuka, aku langsung meraih CD hitam itu dan memasukkannya kembali ke dalam kotaknya dalam satu gerakan cepat dan mulus. Selesai. Atau setidaknya, aku berharap begitu. Aku sudah tertipu sekali. Dan aku tak ingin tertipu lagi. Jadi, keputusanku adalah menunggu ibuku kembali dan menemukanku. Tapi sebelum itu, mungkin karena rasa penasaran, aku ingin menempelkan telingaku ke pintu dan mendengarkan apakah masih ada tanda-tanda kehidupan di luar sana, tentu saja tanpa menyentuh gagangnya. Dengan hati-hati dan sedikit ragu, aku melangkah maju, menempatkan satu kaki di depan yang lain dengan sangat waspada. Tidak ada suara apapun, kecuali badai di luar yang masih terus mengamuk. Semuanya benar-benar sunyi di dalam rumah. Di hari lain, mungkin kesunyian seperti ini akan membuatku takut. Tapi saat itu, aku belum pernah merasa lebih lega dalam hidupku. Setelah memastikan bahwa tidak ada suara apapun dari luar kamar, aku mengambil beberapa langkah mundur ke arah jendela, tetap menghadap pintu, untuk berjaga-jaga, dan menghela napas panjang tanda lega. Namun tiba-tiba, Aku di luar pintu. Bukakan untuk. Suaranya terhenti, begitu pula segalanya. Semesta seolah berhenti sejenak, menahan napas dalam ketegangan. Tidak ada ketenangan dalam suara itu kali ini. Itu bukan lagi bisikan atau permintaan tenang seperti sebelumnya. Itu adalah jeritan, seperti binatang yang sedang disembelih. Penuh dengan kelaparan, kemarahan, dan kebencian. Aku berdiri kira-kira setengah meter dari pintu, dengan firasat kuat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku mulai meringkuk dalam posisi janin. Jika ada waktu untuk bersikap kuat, maka sekaranglah waktunya. Tepat pada momen di mana aku merasa sedang menghembuskan napas terakhirku, hal menakutkan itu pun terjadi. Masuk. Suara itu menjerit, dan pintu terhempas terbuka, engselnya pecah seperti kaca yang dihancurkan. Apa yang terjadi setelahnya, aku tidak ingat. Aku ingin percaya bahwa aku melawan. Bahwa aku berjuang dengan gagah berani. Tapi aku tidak bisa mengatakan apakah aku sempat melihat sosok itu, dan aku tidak akan berbohong dengan mengklaim bahwa aku melihatnya. Yang ku tahu hanyalah, ketika ibuku kembali, dia menemukanku sedang tertidur pulas di tempat tidurnya, memeluk erat hadiah Halloween darinya. Cuaca di luar tampak suram, tapi jauh dari kata ekstrim. Hanya suara rintik hujan lembut yang menyentuh jendela. Aku menceritakan kepada ibuku tentang trek 13, dan bisa tebak apa yang dia katakan? Jika dari Anda ada yang menebak, tidak ada trek 13, selamat! Ibuku sendiri menunjukkan kepadaku bahwa daftar lagu di CD itu bernomor 1-12 dan 14-21. Rupanya, trek 13 telah dihapus karena kepercayaan bahwa angka itu membawa kutukan. Jadi, apakah mungkin yang kudengar sebenarnya adalah trek 14? Tidak. Sebelum suara itu mulai, aku dengan jelas mendengar suara, dengan datar, mengumumkan bahwa yang akan diputar adalah trek 13. Apa mungkin aku salah dengar? Bisa jadi. Tapi aku memastikannya dengan memutar trek 14 di lain waktu, hanya untuk mengecek apakah aku salah. Hasilnya, itu hanya lagu bertema Halloween biasa, dan, jujur saja, sangat jelek. Aku mungkin akan meragukan semua yang terjadi hari itu jika bukan karena sulitnya aku tertidur setelahnya. Maksudku, setelah mengalami hal seperti itu, siapa yang tidak akan mengalami insomnia, ya kan? Setiap kali aku memejamkan mata di malam hari, di sekejap waktu antara mataku terbuka dan tertutup, aku melihat seseorang berdiri di ujung tempat tidurku. Sosok mereka tinggi, membungkuk tepat di atasku sehingga wajah mereka berada hanya beberapa inci dari wajahku. Dan mata mereka, sebiru langit tengah malam. Mereka datang setiap malam selama bertahun-tahun, dan selama itu, aku tidak pernah bisa bermimpi. Pikiranku terasa kosong dan terkuras. Aku percaya itulah yang mereka inginkan dariku, semua mimpi dan semua mimpi burukku.
Mereka adalah pemakan mimpi, atau setidaknya, begitulah aku menyebut mereka. Kelaparan mengerikan itu membuatku memberi mereka julukan lintah. Nama yang terasa sangat cocok. Semakin kupikirkan, semakin pas rasanya. Menurutmu, bagaimana suara seekor lintah jika ia bisa meniru ucapan manusia? Apapun yang terlintas di benakmu, itulah suara yang kudengar saat mereka pertama kali berbisik kepadaku dari balik pintu. Sekitar setahun yang lalu, ketika aku sedang bersiap meninggalkan pedesaan itu, aku menemukan kembali CD hitam itu. Ibuku menyimpannya di loteng beberapa bulan setelah kejadian, dan meskipun dia sudah melupakannya, aku sendiri telah mencarinya berkali-kali tanpa pernah berhasil menemukannya. Jadi, apa yang kulakukan saat akhirnya menemukannya? Apakah aku membakarnya? Menghancurkannya? Menghantamnya hingga hancur berkeping-keping? Tidak. Aku melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Aku menjualnya. Aku memang tidak mendapatkan banyak uang dari penjualan itu, tetapi orang yang membelinya berpikir bahwa ia bisa menjualnya lagi kepada seseorang hanya berdasarkan tampilannya, bukan karena isinya. Bagiku, itu tidak masalah. Selama aku bisa menyingkirkannya. Aku tidak berharap ada yang berubah. Aku pikir aku akan terus dihantui sepanjang hidupku. Namun, beberapa minggu setelah transaksi itu terjadi, lintah itu menghilang dari ujung tempat tidurku. Dan aku mulai bermimpi lagi. Aku tidak tahu siapa yang membeli CD hitam itu dan menemukan track 13. Satu-satunya hal yang bisa kukatakan kepada mereka adalah, maaf. Tapi permintaan maaf itu tidak akan berarti apa-apa, ya kan? Mungkin, sepanjang tahun ini, benda itu telah berpindah tangan lagi. Bukan tidak mungkin. Dan yang kutahu, suatu hari nanti, di masa yang akan datang, seseorang yang membaca kisah ini bisa saja menjadi pemilik malang dari artefak terkutuk itu. Jika kau penasaran, coba periksa lotengmu. Tapi Anda tidak perlu khawatir tentang bagaimana mencarinya, jika ia menginginkanmu, ia akan menemukanmu, selama kau berada cukup dekat. Dan jika kau berhasil menemukannya, hancurkan. Apapun yang tersembunyi di dalam kata-kata track 13 yang sulit dipahami itu, ia adalah makhluk dengan kesabaran yang tak terbayangkan. Jika dibiarkan hidup, aku percaya ia akan tertidur dalam CD hitam itu selamanya, hanya menunggu saat yang tepat, menunggu hari di mana seseorang memutuskan untuk mendengarkan. Dan dia akan muncul kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita horor berikutnya dan semoga sehat selalu.